Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sa'adatul Ustadz al-Muhtaram, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhihi al-jami'ah, Jami'atu Riyadhis Shalihin. Wa kadzalika nurahibu bil ikhwah al-afadil ala al-hudur wa ala al-baqa fi hadhihi al-unsiyah al-mubarakah. Asa an nastafid mimma sayulqi fadilatul Ustadz fima yata'allaq bi tanmiyah turuqut tadris li ta'lim al-lugha al-arabiyyah sawa'an kana fi majal ta'lim al-qawaid al-lughawiyyah aw fi ta'lim tatbiq al-lugha al-arabiyyah fi maidan hayati talib al-ilmi. Fa insyaallah yakunu hadha al-liqa insyaallah mihwarain. Al-mihwar al-awwal mungkin فيما يتعلق بتدريس القواعد اللغة العربية, والمحور الثاني الفترة الثانية فيما يتعلق بكيف نعلم تطبيق اللغة في حياة اليومية لدى الطلاب. فلا نطيل عليكم أيها الإخوة الأفاضل ونتيح الفرصة للأستاذ أن يقدم ما لديه من الخبرات. والأستاذ إن شاء الله قد شرب الخبرات وقد درس بعض الطلبة في معاهد شتى, فإن شاء الله نستفيد من خبراته كي نحسن ونجود طريقتنا في تدريس اللغة العربية. ففرصة متاحة له. بارك الله فيكم سيد, فليتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi kali ini ya kita bisa bertemu ya, dalam suasana dan cuaca yang cukup baik begitu, dan mungkin pertama kali kita bertemu pada kesempatan kali ini, atau mungkin ada yang pernah bertemu sebelumnya ya dari sini. Saya belum tahu juga. Ya, insyaallah untuk berkenalan dulu ya, akhukum billah, ya, ini Randi Vidayanto ya, asli dari Malang, jadi Arema. Ya, Arema. Dan untuk apa pendidikan, terus terang saya mulai tidak pernah mondok ya istilahnya, tidak pernah di pesantren sama sekali. Saya pendidikan SD, SMP, SMA umum ya, jadi SMP umum, SMA juga umum juga, negeri. Alhamdulillah salah satu SMA favorit dulu di kota Malang. Ya begitu juga setelah
dulu sebenarnya mau setelah lulus SMP itu saya mau di Alirsat angkatan pertama sebenarnya waktu itu tahun berapa 86 ya 86 sebenarnya sudah diterima sama Ustaz Ja'far begitu sudah masuk aja tapi karena orang tua tidak mengizinkan begitu ya jadi tidak jadi masuk pesantren ya sehingga tetap di SMA umum ya jurusan IPA begitu karena awalnya memang cita-cita jadi dokter ya sehingga masuk IPA tapi untuk masuk kedokteran orang tua keberatan begitu keberatan di pembiayaan waktu itu ya dana karena waktu itu PNS gajinya masih kecil ya tahun-tahun itu jadi kecil sekali sehingga kalau kuliah di kedokteran kurang memungkinkan begitu tapi tetap pengennya di kesehatan ya sehingga tahun berapa 91 alhamdulillah diterima di UGM ya di Fakultas Farmasi waktu itu pilihan pertamanya pilihan keduanya kedokteran gigi waktu. Tapi diterima di pilihan pertama ya jadi karena memang cita-cita waktu itu kan jadi pada tahun-tahun itu tahun 90-an 89 memang 80 sama 90 itu memang dunia itu lagi dunia Islam aktivis Islam memang sangat merindukan untuk pergi ke Afghanistan waktu itu ya sehingga sama juga seperti saya juga pokoknya ingin ke sana begitu ya ingin ikut berjihad di sana ya, tahun-tahun itu tapi qadarullah saya tidak sempat ke sana karena ya itu tadi kesulitan dana waktu itu ya yang pergi ke sana itu yang seangkatan itu saat Khalid Samhudi itu yang sempat ke sana begitu sama beberapa teman dari UGM juga ada yang sempat ke sana ya. Begitu juga ya akhirnya sempat kuliah di UGM selama 5 semester waktu itu ya tapi tidak bisa melanjutkan lagi ya karena tidak fokus ya pengennya pokoknya mendalami agama waktu itu jadi fokusnya seperti itu sehingga tidak fokus kuliah akhirnya ya memang mengajukan cuti tapi enggak paham ternyata kok surat cutinya tidak diterima begitu ya jadi kemudian tahun 93 itu langsung kita sama-sama teman-teman di Pare Kediri kita mendirikan pesantren Putri waktu itu ya pesantren Putri yang awalnya pesantren Putri Iddatud Duat begitu ya. Hanya berapa santrinya sedikit baru sekarang aja sudah menjadi besar pesantren Al Mansur itu ya kalau dulu kita merintisnya dari pesantren Putri ya, yang sedikit ya dari situ pada tahun 96 ya kemudian tahun 91 liburan kuliah itu alhamdulillah saya bisa ikut daurah ya daurah bahasa Arab di Gresik selama 1 bulan Ustadz Ainur Rafiq ya, angkatan kedua waktu itu ya alhamdulillah sejak itu mulai bisa berbahasa Arab istilahnya membaca kitab walaupun untuk memang berbicara ya memang belum ada begitu karena memang mukhtarat itu untuk baca kitab ya qawaid begitu ya
Jadi alhamdulillah tahun 96 ikut muqabalah ke Madinah dan diterima, kemudian tahun 97 berangkat gitu, ke Madinah di Su'bah dulu di Indat 1 tahun, kemudian di Fakultas Hadis, selanjutnya di Fakultas Hadis ya, dan alhamdulillah lulus tahun 2003 ya. Ya, jadi pokoknya setelah daurah ya, setelah daurah tahun 91 itu alhamdulillah kita banyak walaupun belum bisa, kita paksa mengajar dan belajar ya, sehingga pokoknya ada daurah bahasa Arab di mana gitu, saya bersama teman-teman itu ikut begitu ya. Di Madura pernah, di Bangkalan itu daurah Arabitul Nasiin bro. Nah, itu berapa dulu, sebulan apa 3 bulan begitu. Nah, itu kemudian daurah apa lagi gitu, pokoknya ada daurah waktu itu kita ikuti atau mengajar ya, misalnya ngisi kajian bahasa Arab begitu di beberapa tempat gitu. Sehingga artinya walaupun belum sempurna ya, kita kalau mengajar itu kan pasti mau tidak mau buka teori lagi ya. Nah, jadi itulah kelebihan dari guru. Mengapa kok guru itu lebih pintar dari murid ya, karena ya pegangannya itu aja begitu kan. Juga ketika dia tidak bisa, dia harus membuka teori lagi ya. Makanya sebenarnya untuk menjadi guru adalah kesempatan bagi kita untuk terus berkembang begitu ya. Begitu juga bahasa Arab itu bahasa yang metodenya khususnya itu terus mengalami perkembangan dan fleksibel begitu ya. Memang problem pembelajaran bahasa Arab itu sudah dirasakan sejak tahun 1700 begitu. Jadi bahasa Arab sebagai bahasa asing itu pertama kali diajarkan di Universitas Cambridge ya, di Inggris ya. Ini diajarkan di situ karena Inggris wilayah jajahannya banyak negeri-negeri yang Timur Tengah kan ya, banyak dari daerah Timur Tengah ya, sehingga memerlukan untuk belajar bahasa Arab ya. Tapi sejak tahun 1700 pun mereka sudah mengalami kesulitan begitu ya. Jadi bagaimana metode yang tepat itu susah, hanya belum menemukan cara juga, karena memang itu tadi karakter dari bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa lain kan. Bahasa lain nggak ada i'rab, nggak ada tasrif, itu nggak ada kalau bahasa lain ya. Kalau seperti bahasa Indonesia kan budi ya budi, nggak mungkin budiyu, budia, budiyi kan nggak ada ya, nggak ada i'rab, sehingga ini kesulitan yang dijumpai ya. Kemudian yang kedua adalah Amerika baru mengajarkan bahasa Arab itu tahun 1946 ya. Itu untuk para tentara. Nah, kalau 1946 kan mulai Amerika dia menggantikan Inggris di negara-negara jajahannya ya. Sehingga perlu tentara-tentara Amerika itu bisa bahasa Arab. Nah, sehingga baru diajarkan bahasa Arab tapi yang bersifat untuk khusus militer saja. Nah, itu pada tahun 1946 itu ya. Itu pun sama saja. Jadi tetap mengalami kesulitan di dalam metode pembelajaran yang tepat dalam bahasa Arab ya. Mengapa ini terjadi? Karena itu tadi paradigma yang ada, paradigma bahasa
itu bahasa itu ada 3 kan, ada bahasa ibu, ada bahasa kedua, ada bahasa asing. Nah, kalau bahasa ibu itu ya bahasa yang diajarkan ibu kepada anaknya. Di sini misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, ini bahasa ibu. Jangan bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari gitu, komunikasi sehari-hari itu bahasa kedua. Kalau di sini misalnya bahasa Indonesia gitu. Nah, sedangkan bahasa asing ada di luar dari bahasa ibu dan bahasa kedua. Nah, ya dari paradigma inilah kemudian memunculkan bagaimana mempelajari bahasa Arab itu kalau dianggap dia sebagai bahasa ibu. Caranya seperti mempelajari bahasa ibu. Kalau bahasa ibu kan misalnya anak itu awal pertama kali dia bisa berbicara itu dengan apa dulu? Dengan mendengar kan. Nah, kalau anak kecil dia bisa ngomongnya kan dengan mendengar dulu. Mama, baba, diajari oleh ibunya. Nah, kalau dari sudut pandang ini, titik ini berarti bahasa Arab yang diajarkan terlebih dahulu apa? Itu mendengar, menirukan tadi, mendengar terus ditirukan. Nah, ini kalau metode yang lahir dari menganggap bahwa bahasa itu seperti itu, cara pembelajarannya ya dia berarti harus mendengar terus ditirukan, mendengar ditirukan, itu saja ya. Sehingga kalau dalam metode ini ya baru setelah dia lancar berbicara baru diajarkan kaidah misalnya di sekolahan itu. Sehingga di awal-awal memang kalau paradigma ini dia mengharamkan seorang itu diajarkan qawaid. Ya, kenapa ya? Karena dianggap sebagai bahasa ibu begitu kan. Kalau mempelajarinya harus seperti bahasa ibu. Ya. Kalau dia mempelajarinya seperti bahasa asing, ya berarti tidak harus seperti itu. Kalau dianggap bahasa Arab itu mempelajarinya dengan bahasa asing, ya tidak harus seperti itu begitu kan. Nah, dia itu tadi, kalau dianggap sebagai bahasa asing maka bahasa Arab harus ada dari sudut mana begitu dia dipelajari ya. Jadi selama ini banyaknya kendala atau problem dalam pembelajaran bahasa Arab itu ini secara internasional, ini ya, bukan secara nasional lagi skupnya, secara internasional itu terjadi banyak kerancuan. Pertama, kerancuan dari tujuan mempelajari bahasa Arab itu apa? Tujuannya belajar bahasa Arab itu belajar bahasa Arab itu sendiri, sebagai tujuannya itu bahasa Arab begitu, tujuannya bahasa Arab. Ada yang atau tujuannya mempelajari bahasa Arab sebagai alat untuk menguasai pengetahuan lain yang berbahasa Arab. Ya, jadi harus ditetapkan dulu ya, kalau untuk dalam pembelajaran bahasa Arab kita itu maunya gimana begitu kan. Mempelajari bahasa Arab sebagai tujuannya, jadi bahasa Arab itu sebagai tujuannya bisa berbahasa Arab, atau itu tadi bahasa Arab sebagai alat untuk memahami pengetahuan lain, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti sebagai alat saja, jadi bahasa Arab bukan sebagai tujuan. Nah, jadi ini kadang belum teridentifikasi begitu kan. Kemudian juga yang kedua, kerancuan dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi yang mau dipelajari itu apa begitu? Bahasa Arab klasik
ya, bahasa Arab kitab atau bahasa Arab modern, ya, seperti Arabia Baina Yadik itu kan bahasa Arab modernnya saat ini, kontemporer, atau bahasa Arab sehari-hari saja, atau bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang karena banyak jadi para ulama pun di dalam sehari-harinya ketika berbicara dengan orang Arab, orang rekannya itu banyak menggunakan bahasa Amiyah juga begitu ya. Jadi bukan artinya bukan suatu hal yang tidak benar, karena memang ya bahasa dialek setempat, bahasa lokal setempat gitu. Ini harus kita identifikasi ya. Jadi bahasa Arab yang apa, model apa yang harus, yang diperlukan dan yang harus diajarkan gitu ya. Seperti itu tadi, antara Arabia Baina Yadik dengan Al-Jurumiyah misalnya kan berbeda ya. Jadi itu satunya Al-Jurumiyah bahasa Arab klasik, yang Arabia Baina Yadik bahasa Arab modern. Nah, jadi kalau artinya yang mana sebenarnya yang diinginkan begitu ya, agar lebih cepat. Jadi rata-rata itu hambatan juga dari semua metode itu adalah lama waktunya. Nah, ini yang masih menjadi persoalan begitu ya, lambat dan kurang cepat begitu ya. Jadi dalam pengajarannya itu di secara internasional seperti itu, jadi masih lambat dan tidak cepat. Begitu juga di Indonesia, perkembangan bahasa Arab di Indonesia itu juga istilahnya sangat lambat ya. Padahal kan katakanlah Wali Songo itu masuk Indonesia tahun berapa begitu ya, sudah mengajarkan bahasa Arab begitu kan, tapi ternyata perkembangannya sampai saat ini ya seperti itu aja. Bahasa Arab bukan menjadi bahasa istilahnya bahasa nomor 2, tapi bahasa Arab juga bahasa nomor sekian gitu, dibanding bahasa Inggris begitu kan. Padahal banyak kan bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Inggris ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga kerancuan dalam metode ya. Jadi yang dipakai itu mau metode yang lama, misalnya Sorokan misalnya, atau Al-Jurumiyah ataupun yang lain begitu, terjemah dan qawaid, atau menggunakan metode yang baru. Nah, ini sehingga kalau itu tadi, kalau semuanya dicampur-campur kan akhirnya tidak fokus ya. Kadang ada antara, memang semua metode itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi ketika dicampur akhirnya bisa jadi terjadi pertentangan ya, pergolakan sendiri ya. Atau itu tadi tidak fokus pada terjadi kerancuan keterampilan apa yang ingin diajarkan kepada siswa begitu kan. Ngomongkah, berbicara, atau menulis, atau membaca, atau mendengar. 4 keterampilan ini, 4 keterampilan ini yang harus diajarkan. Padahal 4 keterampilan ini ketika diajarkan, seperti antum mungkin tahu buku kurikulum
Kemenak begitu, MTS dan MAN itu ketika kita lihat 4 keterampilan ini diajarkan di situ, tapi kan ternyata tidak ada anak MTS atau MA yang bisa bahasa Arab kan lulusnya. Nah, jadi kenapa begitu kan? Padahal sudah kurikulum Kemenak ini sudah sejak tahun 70 misalnya. Nah, tapi tidak ada anak MTS dan MA yang bisa bahasa Arab. Karena dengan paradigma bahwa itu tadi yang harus bisa itu semuanya gitu kan. Ya, makanya memang hebat begitu kan. Ideal yang 4 pokoknya harus bisa ngomong, menulis, baca, mendengar. Tapi kan kenyataannya tidak bisa begitu. Ya, apalagi dengan banyaknya pelajaran yang dimiliki, mereka tidak fokus istilahnya kan, karena terlalu sulit. Kalau kita lihat bukunya Kemenak itu terlalu sulit dan berat begitu. Nah, ini berhubungan dengan ini tadi, menganggap bahwa bahasa Arab itu sebagai satu kesatuan keterampilan atau united system. Ya, itu tadi bahwa bahasa itu harus bisa apa tadi, harus bisa ngomong, menulis, membaca dan mendengar. Ini memang berbahasa seperti itu. Kalau dianggap satu kesatuan, berarti ini harus diajarkan oleh satu guru. Jadi kalau dalam paradigma yang united system ini harus diajarkan satu guru. Ya, kenapa? Karena tidak bisa dipisah-pisah antara berbicara, menulis, ya, seperti buku-buku tadi, buku apa, Arabiyatul Baina Yadayk atau Arabiyatul Nasiin itu kan harus diajarkan oleh satu guru. Jadi nggak boleh sebenarnya, oh guru ini ngajarkan yang nahunya saja, nggak bisa, nggak boleh sebenarnya. Karena menganggap bahwa bahasa itu satu kesatuan begitu kan. Ya. Tapi kalau yang paradigma kedua menganggap bahwa bahasa itu bukan satu kesatuan tapi branched system begitu kan. Jadi 4 hal tadi, berbicara, menulis, membaca, mendengar, ini bisa dipisah-pisah begitu. Ya, tidak harus disatukan. Nah, ini kalau paradigma ini ya dia bisa berbicara yang ngajar sini, menulis yang ini. Ya, hanya itu tadi kelemahannya, misalnya nanti mungkin guru yang mengajar berbicara lebih pintar dari yang ngajar menulis. Ya, akhirnya kan tidak seimbang ya, tidak atau tidak mendukung misalnya. Nah, seperti ya, terjadi seperti itu. Ya. Jadi makanya harus diidentifikasi, artinya harus difahamkan apa sih yang harus diajarkan, harus bahasa Arab yang bagaimana. Ya, karena dalam bab pembelajaran bahasa Arab itu ada itu tadi, ada pendekatan, ada metode, ada teknik. Ya, ini banyak macamnya ya. Tadi kalau pendekatan memahami bahwa bahasa Arab itu bahasa ibu, ya berarti dia harus menggunakan metode yang audiolingual misalnya, menirukan saja dia, karena kalau menganggap bahasa Arab bahasa ibu ya menirukan, mendengar, menirukan ya, dari yang sederhana, menengah, dan kemudian yang sempurna, artinya yang lengkap, yang susah, dari mudah, sederhana sampai yang sulit. Nah, ya itu kalau pendekatan. Untuk metodenya banyak, tergantung apa yang dibutuhkan begitu kan. Nah, sehingga bisa, atau menggunakan metode gabungan misalnya. Baik itu apa, audio atau kaidah, kadang digabung juga. Sedangkan teknik juga macam-macam. Ya, tekniknya bisa menirukan saja dengan membaca, dengan
praktek lingkungan, dengan film misalnya, dengan kosakata, mufrodat, semuanya itu adalah tekniknya tinggal ditentukan dulu apa pendekatan apa yang dilakukan, yang diinginkan, metodenya apa, tekniknya bisa disesuaikan saja. Jadi ini tadi pendekatannya itu bisa, metodenya bisa banyak, dan satu metode juga bisa menggunakan banyak teknik begitu. Ya. Jadi itu tadi jadi keterampilan dalam berbahasa itu tadi ada bahwa menyimak, membaca, berbicara dan menulis. Ini memang yang pada umumnya semua bahasa seperti itu ya. Tinggal kita identifikasi apa sih yang ingin dilakukan ya. Jadi sehingga kita menjadi fokus begitu. Fokus apa sih yang harus yang diinginkan oleh pesantren, misalnya fokusnya di sini misalnya anak-anak bisa baca kitab gundul, berarti metode apa saja dan teknik apa saja yang dibutuhkan untuk itu begitu ya. Ya. Kalau memang targetnya seperti itu, baru nanti misalnya setelah bisa, setelah baca kitab gundul bisa, baru dia misalnya dibutuhkan bisa ngomong ya, maka memang kebanyakan orang anak pesantren NU itu kan tidak bisa ngomong ya, tapi dia qawaid, nahwu, sorob itu pintar misalnya, alfiyah ya. Tapi untuk mengomong atau ngajar kadang tidak bisa begitu. Kenapa ya? Karena itu tadi memang keterampilan yang difokuskan di situ adalah membaca, sehingga berbicara dan menyimak tidak ada ya. Makanya kan berarti sebenarnya tinggal melengkapi ketika dia sudah bisa membaca. Ini dilengkapi dengan menyimak dan berbicara tadi kan. Tapi dia sudah kena, berarti sudah bisa baca, ini sudah artinya sudah tujuan pertama sudah tercapai, berarti kan tinggal melengkapi saja gitu ya. Berarti setelah dia bisa membaca baru diajarkan menyimak dan berbicara, agar istilahnya fokus begitu ya, fokus ya. Jadi tidak tadi kalau seperti misalnya banyak pesantren misalnya Arabia Baina Yadik belajar, nahwu wadhih belajar juga kan. Nah ini padahal kan kedua hal ini berangkat dari paradigma yang berbeda kan ya. Yang Arabia Baina Yadik ini menganggap bahwa satu kesatuan bahasa itu menyimak, mendengar, berbicara, membaca, ini satu kesatuan. Sedangkan nahwu wadhih ini kan bukan satu kesatuan. Nah, jadi kan bertentangan kalau diajarkan di satu waktu ya. Makanya kalau misalnya diajarkan di waktu yang berbeda ya, di fase yang berbeda, mungkin tidak akan terjadi kontradiktif begitu ya. Jadi misalnya kalau sudah selesai nahwunya baru diajarkan ngomong begitu, itu tidak akan terjadi pertentangan. Anak-anak mungkin bisa lebih fokus untuk belajar membaca, berbicara. Tapi dia sudah tidak berpikir lagi tentang kaidah nahwunya. Ya. Jadi untuk ya jadi jadi dari banyak pengalaman begitu bahwa
bahasa Arab itu membutuhkan apa ya, membutuhkan fokus lah, bukan fokus, baik fokus belajar atau fokus di materi. Nah, sehingga menjadikan lebih cepat, bisa lebih cepat di dalam belajar ya. Ya katakanlah seperti katakanlah contohnya Arabia baina yadik misalnya ya. Kalau kita adakan penelitian berapa persen dari kosakata Arabia baina yadik itu yang kemudian digunakan dalam sehari-hari, kan pasti sangat kecil sekali kan sebenarnya. Berarti kan memori anak-anak itu banyak terpakai untuk hal-hal yang tidak digunakan begitu kan ya. Sehingga seperti katakanlah jilid berapa, jilid 3 apa jilid 2 ya, yang berbicara tentang ada komputer begitu kan. Nah itu kan kayaknya nggak dipakai juga kan ya. Artinya tentang kosakata modern ya, komputer jaringannya begitu ya, ini kan nggak dipakai. Makanya sehingga banyak sekali hal-hal yang begitu juga di nahwu misalnya, katakanlah di mukhtarot misalnya, di mukhtarot tentang pembagian isim dari bunyatuhu misalnya ya, isim maksur, mangkus, mamdud, ini kan nggak dipakai begitu ya, nggak digunakan ini ya. Artinya kan untuk membaca kitab gundul itu kan tidak diperlukan anak itu bisa membedakan itu ya. Jadi banyak dari hal-hal yang sebenarnya tidak dipakai secara langsung tapi diajarkan dalam banyak buku begitu ya. Ini yang menjadi akhirnya anak itu sudah merasa kesulitan tapi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu gitu loh ya. Ini yang menjadi penghambat di sini begitu. Itu kan nggak perlu dihafalkan seperti itu ya. Ya, sehingga menjadi kesan bahasa Arab ini sulit ya, karena itu tadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu tapi harus dihafalkan ya, harus istilahnya harus dikuasai ya. Jadi seperti hal-hal yang tidak sering keluar misalnya tentang contohnya maf'ul ma'ah misalnya kan, maf'ul ma'ah itu kan artinya tidak pernah dijumpai dalam kitab istilahnya kan ya, kan nggak pernah misalnya kita baca Bulughul Maram kan nggak pernah dijumpai maf'ul ma'ah ya, kemudian diajarkan gitu. Artinya kan berarti dia mempelajari hal-hal yang katakannya belum perlu dan tidak perlu ya. Belum perlu artinya nggak penting juga ya. Atau seperti istisna misalnya kan, ini istisna positif, ini istisna negatif, itu menjadi pusing. Padahal istisna itu kan tidak mesti muncul dalam kitab membaca kitab gundul, itu tidak mesti muncul, istilahnya jarang lah muncul dalam kitab-kitab fikih itu ya. Nah itu kan artinya bukan tidak kita pelajari tapi bisa dipending dulu, artinya hal-hal yang belum perlu dipelajari karena biar anak-anak merasa gampang gitu loh, merasa ternyata gampang ya, artinya sedikit ya. Atau seperti dalam mutara isim ditinjau dari tasgiruhu misalnya ini kan nggak perlu istilahnya sebenarnya, artinya jarang dipakai hal yang sebenarnya anak nggak bisa pun nanti diajarkannya bisa juga ya. Jadi hal-hal yang belum perlu diajarkan sehingga ini menjadi anak-anak tidak fokus akhirnya kan, jadi tidak apa yang dibutuhkan saja ya. Makanya dalam
metode yang saya pakai begitu, metode Al-Ankabut ini apa filosofisnya adalah seorang bisa menyetir mobil ya. Kalau kita bisa menyetir mobil, itu apa sih yang harus kita pelajari? Apa kira-kira? Ya. Apa? Fokus apa? Hah? Lihat ke depan ya. Iya, kalau lihat ke belakang nggak bisa. Ya, kayak paling kalau nyetir mobil itu kan istilahnya ngegas gitu kan, rem ya, kopling ya, pindah porseneling, pindah gigi, itu saja kan. Nah, sen ya, sen itu aja kan, itu aja kan. Baru setelah itu dia bisa nyetir mobil. Nggak mungkin di kursus mobil itu, di mana kursusan setir mobil itu diajari bongkar mesin kan, tidak, atau nambal ban kan, enggak. Nah, inilah yang di dalam buku-buku bahasa Arab itu kebanyakan seperti itu begitu. Jadi ngajari anak bisa bahasa Arab, tapi dia tidak hanya fokus di tadi, tidak hanya nyetir mobil tadi, tapi dia diajari untuk bongkar mesin gitu kan. Itu kan sebenarnya belum perlu istilahnya. Yang penting kan nyetir dulu. Kalau nyetir sudah bisa kan, dari kursus nyetir itu bisa, dia ahlinya itu kan dari latihan itu kan Pak. Nah, dari nyetir mobil, dari jalan-jalan itu dia ahli-ahli sendiri, nggak perlu diajari lagi. Jadi begitulah bahasa Arab begitu. Jadi apa saja sih yang penting saja begitu. Tapi yang tidak penting nanti sambil jalan saja. Ya seperti istisna atau adat makdud ini bukan, jadi itu pusing sekali gitu, siswa itu pusing sekali terus terang ya. Kita aja dulu waktu daurah itu pusing sekali begitu ya, adat makdud ini ya kan, padahal kan tidak perlu jarang digunakan kan. Kalau untuk ke kantin aja misalnya digunakannya ya, tapi dalam kehidupan sehari jarang dipakai, atau dalam kitab-kitab jarang dipakai juga. Kadang-kadang selembar buku Fathul Majid misalnya 10 halaman nggak ada adat makdud, itu nggak ada begitu kan. Jadi akhirnya bikin anak-anak yaitu putus asa begitu kan. Jadi kurang semangat belajar bahasa Arab itu. Tapi kalau kita ajarkan yang dasar yang memang penting, yang paling penting saja begitu. Jadi karena segala masalah itu ada yang tidak penting, ada yang penting, ada yang sangat penting gitu ya. Jadi yang sangat penting aja dulu apa begitu, biar anak-anak fokus ya, fokus dulu di situ. Kalau itu sudah bisa, baru yang lain ya. Seperti tasrif misalnya, sorof juga diajarkan, suruh ngapalkan pola misalnya pola yang tidak pernah keluar dalam kitab gundul misalnya, pola-pola yang jarang dipakai, pola fa'lala misalnya, itu kan jarang dipakai kan, tapi suruh ngapalin. Jadi kan ini pemborosan memori setidaknya kan. Jadi kasihan anak begitu kan, atau pola-pola yang pokoknya jarang dipakai lah, tapi kadang disuruh ngapalin pola-pola yang rubai masjid, rubai mujarad, itu jarang muncul dalam kitab gundul. Nah, sehingga pengajaran itu istilahnya bisa ditunda begitu. Jadi hal-hal yang bersifatnya tidak sangat penting itu bisa ditunda. Tapi kalau yang sangat penting, yang memang sering terjadi, nah jadi yang sering terjadi dan memang sangat penting, itulah harus diajarkan gitu ya. Seperti tadi kalau mansubat misalnya, ini kan banyak mansubat itu yang yang jarang terjadi, seperti tadi maf'ul ma'ah itu jarang dipakai, atau maf'ul li ajri, maf'ul mutlak, itu kasusnya kan mungkin ya jarang terjadi lah. Nah, yang paling kan maf'ul bih saja kan, maf'ul bih ya, itu saja sudah. Artinya yang
sering muncul. Ya, tapi yang jarang muncul itu ditunda saja sehingga tidak membebani siswa begitu. Ya, ini intinya di agar anak bisa biar fokus ya, sehingga membutuhkan waktu yang tidak lama. Nah, misalnya daurah pun itu waktunya tidak akan lama, karena kalau seperti tadi daurah seperti katakan Ustadz kemarin, daurah berapa di sini, daurah bahasa Arab sebulan apa 3 bulan 2 bulan ya, bosan begitu. Ya memang begitu, karena memang ya kelamaan daurah kok 2 bulan ya. Daurah seminggu aja sudah bosan ya istilahnya, kalau daurah itu seminggu aja sudah bosan ya. Makanya artinya lebih dipercepat lagi ya. Karena kenapa harus sistem daurah? Kalau keunggulannya sistem daurah itu apa? Anak-anak itu fokus gitu loh ya, tidak mikir pelajaran lain begitu ya. Tapi memang kendala tadi kalau kelamaan itu memang ya nggak bisa, maksimal ya seminggu lah gitu. Kan, kalau memang harus 1 minggu daurahnya. Nah, mungkin bisa bulan depan diulang lagi atau 2 bulan lagi diulang lagi 1 minggu begitu kan sistemnya, biar tidak bosan. Ya, jadi alhamdulillah saya metode dari Al-Ankabut ini itu lahir sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Itu dari saya dari nol, jadi saya bukan pesantren tapi pisah begitu ya. Ini kan dari sistem Ustadz Nur Rafiq itu kita sederhanakan seperti tadi kan, jadi ada hal-hal yang belum perlu dan tidak penting tapi diajarkan begitu, sehingga menjadi tidak fokus. Dan ini sudah dibekali untuk buat kitab ini dari buku-buku yang sudah kita pelajari begitu. Pertama Mukhtarat ya, dari beliau langsung, Nawade, Amsilatut Tasrifiyah ya, Mulakhos Arabiyatul Nasiin begitu. Ini yang di Madura, di Rasulullah di Madinah kita belajar. Ibnu Akhil juga di Madinah, Audul Masalik dan Sar'ulf di Madinah juga kan kita belajar ini. Jadi berdasarkan buku-buku yang sudah kita pelajari ini, juga banyak. Sedangkan yang telah dibaca ini dari Amsilati. Kalau Amsilati ini metode yang paling populer di kalangan Nahdiyin ya, di pesantren mana itu di Jepara ya, di Rembang. Ini dia 3 bulan 3 bulan daurah Amsilati ini, sehingga ini dikatakan jurus tercepat di kalangan Nahdiyin itu metode Amsilati ini ya. Jadi kalau mau pintar baca kitab kunul ya di sana daurah 3 bulan di sana. Jadi banyak santri-santri berbagai pesantren pergi ke Amsilati ini. Ya, ada juga metode Mustaqili. Nah, ini bahasa Arab juga, nggak ada bahasa Indonesianya kalau Mustaqili ini. Tapi kalau tamyiz ya, dulu pernah belajar tata bahasanya M. Tholib itu yang 2 jilid itu. Nah, itu juga lama juga ya, tamyiz ya. Ini tamyiz itu metode yang pakai nyanyi itu loh, pakai nyanyi kan. Jadi misalnya alamatul isim itu pakai nyanyian gitu. Ya banyak di YouTube, ada banyak metode tamyiz. Atau
huruf jar, ini pakai nyanyian gitu kan. Ya, pokoknya semua kaidah menggunakan nyanyian kan. Ya. Jadi banyak digunakan. Hanya ini memang ada satu level itu 14 hari. Ada 3 level kalau tamyiz itu. Ya berarti 14 kali 3. Ya. Kurang lebih ya 40 harian. Ya. Jadi kemudian di antara kendalanya juga untuk pemula, terutama kalau untuk belajar qawaid, itu kalau buku berbahasa Arab misalnya seperti Al-Ajrumiyah begitu kan, atau Al-Muyassar, ini kendalanya itu bacanya 2 kali gitu. Ya kan nerjemah dulu baru difahami. Nah, jadi ini yang menjadi lama juga anak-anak menjadi faham karena itu tadi bukunya kaidah tapi berbahasa Arab. Ya, jadi lebih susah begitu. Jadi lebih lama. Memang bisa tapi itu tadi lama begitu. Ya. Karena memang itu tadi, kalau kita memandang bahwa paradigma bahwa bahasa Arab itu sebagai alat, nah, berarti kan yang penting kita bisa mencapai tujuan istilahnya kan ya. Alatnya ini kunci kan. Yang penting kita bisa buat kunci, setelah itu dipakai. Nah, intinya kan di situ. Nah, pokoknya kita punya alat lah. Nanti targetnya kan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah misalnya. Ya, makanya kalau belajar alatnya saja lama misalnya kan, maka kapan dia digunakannya istilahnya. Karena kan yang terpenting kita memahami Al-Quran dan Sunnahnya ini, bukan memahami alatnya ini. Nah, makanya sekarang bagaimana caranya bisa punya alat ini yang cepat ya, apa ini artinya bukan satu yang artinya yang bid'ahan. Yang bid'ah itu mempelajari yang untuk Al-Quran dan Sunnahnya ini. Nah, ya, jadi apapun caranya, yang penting bisa mendapatkan alat ya. Makanya jadi kita membutuhkan metode yang lebih cepat begitu. Jadi rata-rata problem yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab itu pasti waktunya lama. Ya seperti kalau kita menyelesaikan Arabiyatu baina yadik saja misalnya kan ya, pasti waktunya lama sekali kan ya. Apalagi kalau seminggu di sini berapa jam Pak bahasa Arab? 8 jam. Kira-kira menyelesaikan itu berapa tahun? Kalau Arabiyatu baina yadik selesai 1 buku, 1 semester 1 buku. Berarti buku Arabiyatu baina yadik itu berapa? 4 buku. 8 ya. Berarti berapa? 4 tahun ya. Hah? 4 tahun lah. Kalau 8 buku, 1 semester 1 buku. Berarti 4 tahun baru selesai. Ya. Selesai enggak? Kira-kira? Ya. Tapi makanya biasanya kan acak gitu ya. Banyak di pondok-pondok itu untuk kelas ini langsung jilid 2, untuk kelas ini langsung jilid 3 begitu ya. Jadi kadang itu tadi tidak berkesinambungan tadi. Nah, jadi memang artinya itu tadi, katakanlah kalau hanya murni pakai itu saja misalnya kan berarti butuh waktu yang lama. Jadi misalnya targetnya misalnya lulus SMP bisa baca kitab gundul misalnya, berarti kan tidak bisa berarti kan, karena istilahnya materinya belum selesai. Materinya kan 4 tahun, dia harus selesai materi istilahnya baru bisa
baca kitab gundul. Mungkin bisa saya memang kalau selesai sampai 8 buku memang dia sudah pandai kan, baca kitab gundul. Tapi itu waktunya itu tadi mungkin SMP 3 tahun, jadi dia tidak selesai, jadi tidak bisa juga. Atau ya di Libya saja kan dulu Arabiatul Nasiin kan 2 tahun juga kan ya. Idat itu 2 tahun ya kan. Itu pun yang di Libya yang mempelajarinya apa? Anak-anak yang sudah bisa bahasa Arab kan, pasti kan, nggak mungkin masuk Libya itu 0 gitu kan, nggak mungkin. Makanya kenapa itu berhasil itu di Libya itu Arabiatul Nasiin, ya berhasil karena yang sudah masuk itu bisa bahasa Arab gitu. Coba kalau yang masuk itu dari 0 gitu, bisa nggak kira-kira 2 tahun? Nggak bisa begitu ya. Jadi berarti bukan tidak bisa disamakan dengan Libya. Oh ini anak buku ini mantap, enggak berhasil ya. Iya di Libya ya. Begitu juga di Madinah misalnya pakai buku Durusul Lughah itu 2 tahun begitu ya. Itu pun ya berhasil memang. Kenapa ya? Karena yang masuk sana itu sudah bisa bahasa Arab juga ya. Jadi ya pasti berhasil lah, kalau sudah bisa bahasa Arab di sana. Hanya ingin pengen dapat badal imtiaz saja kan ya. Ya mestilah ya berhasil ya. Coba kan dari yang 0 misalnya, apakah 2 tahun bisa? Belum mesti, belum bisa dijamin 2 tahun habis itu bisa bahasa Arab, belum mesti begitu ya. Jadi rata-rata ya seperti itulah ya. Begitu juga Arab nahwu wadih misalnya. Nah, itu tadi kelemahannya, dia langsung misalnya di jilid 1 beri contoh ya masil tentang jumlah mufidah ya kan, itu kan pasti beri contoh jumlah mufidah, padahal kalau dari 0 kan nggak punya kosakata kan ya, contoh dari mana buatnya kan ya, ini nggak makul begitu kan. Kenapa nahwu wadih itu berhasil? Ya itu kan untuk orang Arab, nahwu wadih itu kan untuk orang Mesir yang dia sudah ngomongnya bahasa Arab, sehingga buat contoh ya gampang lah, buat contoh jumlah mufidah kan gampang. Tapi kalau untuk orang kita yang 0 gitu nggak bisa. Saya dulu ini gimana sih waktu belajar nahwu wadih pertama itu sama Ustaz Zainal Abidin dari dari Kebumen ya, dia dari alumni Libya gitu. Memang pintar begitu ngajarnya nahwu wadih, tapi ketika kita disuruh buat contoh kan akhirnya mentok, oh ini baru belajar satu ya. Jadi akhirnya anak-anak itu wih susah ya, jadi berat sekali begitu ya. Jadi ya seperti di mana perbandingannya kan, kalau di Libya saja misalnya Arabiatul Nasiin itu berapa jam ya seminggu kan, banyak sekali di idat itu. Makanya kalau misalnya kemudian ditransfer di sana misalnya setiap hari 5 hari ada bahasa Arab misalnya, ditransfer ke pesantren misalnya di sini jamnya lebih rendah dari di Libya, berarti kan otomatis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan itu lebih lama. Apalagi kalau 1 kali seminggu ya habis ya 8 tahun 10 tahun baru selesai ya Arabiatul Nasiin atau Arabia Baina Yadik itu. Jadi kelemahannya memang di situ. Jadi ini problem internasional ya, bukan problem di Indonesia saja. Karena itu tadi sih, artinya karakter bahasa Arab itu berbeda dari bahasa yang lain kan. Kalau bahasa Inggris nggak ada i'rab, nggak ada tasrif, ya santai aja kan ya, jadi hanya dia pakai metode Arabia Baina Yadik itu dibuat dia dengan menjiplak metode bahasa Inggris. Nah,
salahnya kan di situ sebenarnya. Arabiyatul Linasiin dan Arabiyah Baina Yadik itu dibuat menjiplak dari buku bahasa Inggris. Nah, jadi padahal karakter dua bahasa ini berbeda. Kalau bahasa Inggris bagus, misalnya dia menggunakan seperti Arabiyah Baina Yadik itu bagus dia, karena dia memang yang dibutuhkan itu kan bisa ngomong begitu kan, ngomong saja ya. Kaidahnya kan nggak terlalu, istilahnya nggak serumit, artinya dari satu sisi tidak serumit dari bahasa Arab, jadi karena tidak ada apa tasrif, tidak ada i'rab, jadi gampang bahasa Inggris. Apalagi kalau hanya untuk ngomong, ya tadi seperti di kampung Inggris di Pare itu 3 bulan saja anak itu sudah bisa lancar bahasa ngomong, lancar grammar begitu ya. 3 bulan loh bahasa Inggris kan. Tapi di Indonesia ini sekolah SMP dan SMA tidak bisa bahasa Inggris. Padahal berapa bahasa Inggrisnya? 6 tahun ya kita belajar bahasa Inggris di sekolah itu dulu. 6 tahun SMP SMA, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Tapi di Pare 3 bulan bisa bahasa Inggris begitu. Ini berarti kan ada artinya ada metode yang keliru begitu dalam kurikulum Diknas itu, tidak bisa membuat anak itu bisa. Atau kalau kita curiga memang sengaja agar tidak bisa begitu ya. Jadi agar sengaja anak-anak itu tidak bisa bahasa Inggris, makanya dibuat metode yang tujuannya memang tidak bisa ya. Atau atau bahasa Arab misalnya kurikulum Kemenak itu, atau memang sengaja dibuat anak-anak itu memang tidak bisa bahasa Arab begitu. Walaupun bukunya untuk bahasa Arab memang sengaja begitu ya. Kalau kita memandangnya dari segi kecurigaan, karena memang ini dari kolonialisme ya. Jadi memang Belanda itu memang menghalangi, sejak dulu memang menghalangi perkembangan bahasa Arab itu ya. Makanya bisa jadi kurikulumnya itu memang seperti itu begitu ya. Dibuat agar orang itu tidak bisa bahasa Arab atau tidak suka bahasa Arab ya, karena merasa sulit begitu kan ya, sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau Belanda kan memang seperti itu, dia itu tujuannya anak pribumi itu nggak boleh pintar begitu. Kalau Inggris, jajahan Inggris kan berbeda, semua jajahan Inggris itu bisa bahasa Inggris ya. Malaysia misalnya kan, Brunei, Singapura, pokoknya semua negeri jajahannya itu pintar bahasa Inggris. Tapi kan jajahan Belanda kan nggak ada yang pintar bahasa Belanda gitu, nggak ada. Atau pintar bahasa Inggris nggak ada negeri jajahan Belanda itu. Jadi makanya kalau kita curiga ya seperti memang sengaja dibodohkan begitu ya, akan nggak boleh pintar. Karena ya itu tadi, masa 6 tahun kita nggak bisa bahasa Inggris kan, nggak wajar begitu kan. Tapi di Pare 3 bulan bisa bahasa Inggris ya kan, jauh sekali. Kita 6 tahun, di Pare 3 bulan ya. Itu juga pintar, ngomong pintar, grammar pintar begitu kan. TOEFL ya di atas 500 lah begitu ya. Itu 3 bulan ya. Tapi kalau itu tadi kita 6 tahun nggak bisa. Jadi ada salah berarti kan. Begitu juga rata-rata bahasa Arab bukunya tebal, itu yang kadang kan bikin trauma begitu. Ini bukunya tebal sekali. Ya bisa untuk bantal ini. Jadi kadang itu kan image-nya membuat bahasa Arab jadi susah ya. Anak itu sudah kesulitan sendiri, maksudnya sudah susah, ini pasti susah ya. Jadi tidak suka begitu.
memunculkan ketidaksukaan dulu kan. Kalau sudah tidak suka ya pasti akan sulit dan lamban. Kemudian tadi kesinambungan susah dijaga. Kalau buku-buku yang panjang dan lama itu, kenapa ya? Karena ini belum setahun kayaknya kok nggak berhasil, ganti lagi gitu kan. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi memang akhirnya tidak nyambung gitu. Ya. Atau yang keempat, pengajar yang memang kurang berpengalaman begitu ya. Jadi dia banyak teman-teman dari Libya begitu, ketika dia disuruh ngisi bahasa Arab atau memberi privat bahasa Arab nggak bisa begitu. Kenapa ya? Karena dia taunya kan belajar dari Arabiyatul Nasiin begitu. Wah, gimana kan ya, saya dulu belajarnya kan dari Arabiyatul Nasiin ya, saya ngajar pakai apa begitu kan. Nah, jadi karena bingung kan, dia belajarnya 2 tahun terus dia suruh ngajari orang sekali seminggu 2 jam begitu kan ya. Jadi kan terus pakai apa ya saya ya. Jadi kan dia bingung sendiri, akhirnya bingung dia. Ya saya tahunya dari Arabiyatul Nasiin bisanya kan. Nah, makanya untuk guru-guru ini harus banyak belajar dari buku-buku yang bahasa Arab, sehingga dia bisa istilahnya bisa merangkum begitu ya. Jadi tidak hanya satu buku yang dikuasai begitu kan. Nah, bisa lebih banyak. Atau tadi buku panduan berbahasa Arab ya, sehingga ini 2 kali kerja istilahnya. Anak itu menerjemah dulu, kadang ustadznya yang nerjemah kan ya. Seperti kalau ngajar ilmu yasar itu kan, ustadznya yang suruh nerjemah kan. Ustadz ini apa terjemahnya Ustadz? Nah ini kan 2 kali kerja gitu. Ustadznya juga 2 kali kerja juga. Selain mengajarkan kaidahnya juga dia suruh nerjemah dulu. Nah, jadi berat kalau buku panduannya berbahasa Arab begitu. Atau seperti tadi kosakata yang tidak aktual ya, tidak digunakan kosakata dalam itu tadi, seperti dalam Arabia Baina Yadaik misalnya kan banyak yang akhirnya kosakata itu tidak digunakan. Atau seperti dalam Arabiyatul Nasiin misalnya, tentang berbicara dengan pembicaraan filmator di bandara itu kan ya, Ta'irah misalnya. Jadi jawazus safar. Nah ini kan kosakata yang tidak pernah digunakan oleh siswa kan. Kapan siswa itu ke bandara Saudi kan nggak pernah kan. Jadi kan otomatis kosakatanya dia suruh menghafal tadi tidak bisa digunakan. Jadi istilahnya kan mengambil memori otak ini istilahnya kan ya. Jadi membasir artinya tidak digunakan kok dihafalkan ya. Kosakata itu. Padahal kan sebenarnya kalau komunikasi di pesantren kan istilahnya nggak terlalu rumit ya, paling komunikasi di kelas, di perpus, di mana lapangan. Jadi kosakatanya paling itu aja begitu. Nggak harus dia bisa kosakata di bandara tentang paspor dengan tiket ya, tentang apa dengan biaya cukai, nggak perlu begitu ya. Jadi itu kan artinya tidak aktual ya. Jadi memperberat bagi siswa begitu. Kemudian kata materi yang terlalu banyak itu, jadi materi yang yang sebenarnya tidak penting atau kurang penting tapi diajarkan begitu ya, sehingga ini memperbanyak materi. Kemudian banyak definisi. Nah, ini diantara kendalanya juga, seperti kalau di mana di Al-Ajrumiyah kan definisi kan, definisi isim itu apa, fi'il itu apa misalnya kan. Padahal sebenarnya definisi itu kan istilahnya kalau sudah baca kitab Gundul kan nggak penting orang tahu definisi kan, nggak penting. Yang penting
dia faham sebenarnya. Jadi seperti tidak mesti semua itu harus dengan definisi tekstual, tidak mesti seperti kacamata misalnya. Apa sih definisi kacamata? Kan nggak perlu diutarakan dengan tekstual, kan nggak perlu kan. Kacamata ialah apa, kaca, dua kaca yang kanan kiri. Nah, ini nggak perlu definisi. Mikrofon misalnya apa? Mikrofon adalah sebuah alat ya, yang bisa membesarkan suara misalnya. Ini nggak perlu, yang penting paham. Anak itu paham, oh ya mic itu bentuknya aja seperti itu. Nah, yang penting kan paham begitu. Tidak harus didefinisikan secara tekstual, tidak. Yang penting paham aja. Kalau isim itu ya seperti itu. Fi'il itu kata kerja, ya sudah selesai kan sebenarnya kan. Pokoknya fi'il itu kata kerja. Nggak perlu anak itu, nggak harus juga dia mengetahui definisi fi'il itu apa. Fi'il itu kalimatun tadullu ala hadasin yaktarinu bizamanin, kan nggak perlu juga. Yang penting paham fi'il itu ya kata kerja. Nah, karena ketika dia membaca kitab Gundul kan tidak perlu lagi definisi fi'il itu, karena dia sudah tahu, oh ini fi'il, ini isim, ini huruf, sudah tahu ya. Jadi terlalu banyak definisi kadang mempersulit. Kemudian juga banyakkan dari metode-metode itu mengutamakan hafalan begitu ya. Ini yang banyak terjadi, seperti tasrif itu. Tasrif itu seperti kalau di bukunya apa, Amsilatut Tasrifiyah atau tasrifnya Ahasan, itu kan aspalnya tasrifnya Ahasan kan tebel ya. Nah, kalau kita bayang kalau dihafalkan sebanyak itu kan ini berat sekali begitu. Terus berat ya. Jadi berat bagi siswa, apalagi bagi anak SMP misalnya, berat sekali. Misalnya dia harus menghafalkan Amsilatut Tasrifiyah itu ya. Padahal sebenarnya itu tidak perlu begitu ya. Jadi sorof itu sebenarnya tidak harus dihafal, karena di Saudi pun nggak pernah kita diajari menghafal itu. Pelajaran sorof kan nggak ada kan, pelajaran hafalan nggak ada. Dia hanya pengertian, maksudnya pemahaman saja ya. Jadi nggak harus dihafal begitu ya. Ini memang yang dihafal ya ada, tapi nggak sebanyak satu buku, tidak begitu ya. Ini yang sehingga kadang ada anak-anak itu hafal tasrif tapi tidak bisa make gitu ya, karena tidak ngerti apa sih sebenarnya fungsinya itu. Dia hanya hafal aja kata apa, yaktubu katban katibun maktubun ya. Betul, maktubun katibun wa fahuwa apa, fahuwa katib misalnya. Terus apa belakangnya, terus maktabun kan seperti itu misalnya. Apa yang majhul itu kan dihafalkan juga ya, yang fu'ila itu kan sebenarnya itu nggak perlu dihafal kan. Itu hanya memahami perubahan harokatnya aja. Kalau membuat majhul itu harokatnya gimana, yang fi'il madhi pola kutiba misalnya, pola apa, perubahan dari harokat di huruf alaf awal aja dan sebelum akhir, itu aja sebenarnya. Itu kan sebenarnya nggak perlu dihafal. Kutiba, fu'ila itu nggak perlu dihafal, tapi itu dihafal kalau dalam tasrif yang konvensional kan. Jadi ini menjadi apa, berat menambah hafalan. Jadi menghafalkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dihafal begitu ya. Jadi lebih itu problem kita. Sedangkan problem kita tadi, waktu kita terbatas, begitu juga waktu keberadaan siswa itu di pesantren terbatas. Kalau SMP 3 tahun misalnya,
SMA 3 tahun, begitu juga keuangan terbatas juga, kemampuan juga terbatas, begitu kan? Ya, semuanya serba terbatas, begitu kan? Daya hafalan terbatas, ya, ya. Apalagi kalau latar belakang pendidikan umum, misalnya masuk SMA pesantren, SMP-nya SMP umum, wah ini sudah berat. Ya, banyak masalah hidup misalnya, jadi tidak fokus ya. Ya, jadi menjadi tidak fokus ya, itu biasanya seperti itu ya. Makanya seperti memberi pembelajaran kepada masyarakat umum, nah, itu problemnya seperti ini kan. Jadi makanya kan berarti kan perlu suatu kita membuat metode ya, atau cara yang menjadi solusi, begitu kan. Jadi makanya kemudian saya berusaha begitu. Memang untuk buku ini tetap jadi untuk yang satu itu metode Al-Ankabut ini untuk baca kitab, tapi yang satu lancar berbahasa Arab ini untuk berbicara. Nah, berbicara. Jadi bedanya apa dengan yang lancar berbahasa Arab ini? Dia hanya sebenarnya yang dibutuhkan orang untuk ngomong ini apa sih? Nah, kan sebenarnya terbatas kan, paling harus tahu kata ganti, nah, terus huruf jar, dzorof, ataupun fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari, itu saja sebenarnya. Kan kalau ngomong kan nggak perlu kita belajar maf'ul li ajlih misalnya, maf'ul mutlak, istisna, kan nggak perlu kan. Juga ngomong misalnya min aina anta misalnya kan, minasuk, paling kan seperti itu. Kalau ngomong kan i'rab itu kan kadang tidak dipakai juga kan, kamu kan min aina anta, ana minasuki, kan nggak mungkin. Cukup kalau ngomong ini ana minasuk. Ya, jadi kalau untuk ngomong itu memang nggak perlu orang itu belajar nahwu shorof, nggak perlu. Ya, karena ngomong istilahnya kebutuhannya untuk ngomong yang agar orang itu paham aja, begitu kan. Nah, jadi itulah berangkat dari situ. Artinya sebenarnya orang ngomong itu nggak perlu. Seperti anak kecil dia bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi kan nggak perlu dia belajar tata bahasa Indonesia, begitu. Orang Arab kecil pun SD bisa ngomong, tapi dia tidak ngerti baca kitab gundul, nggak bisa, begitu ya. Karena hanya ngomong aja, kebutuhannya ngomong, komunikasi, apalagi yang terbatas begitu, termasuknya terbatas di pesantren misalnya kan, ngomong sehari-hari misalnya kan. Ini nggak semua harus dikuasai istilahnya, nggak semua kosakata juga harus dikuasai. Jadi hanya kosakata yang terbatas saja menjadi di awal-awalnya, jadi nggak terlalu banyak. Ya, begitu juga untuk yang baca kitab gundul ini juga seperti itu ya. Jadi tidak tidak semua kita pelajari, apa saja yang kita butuhkan saja, begitu. Nah, jadi ini mempersempit masalah, begitu ya. Jadi kalau ini karakteristik yang dari metode Al-Ankabut ini. Jadi mengapa nanti disebut 212? Ini nggak ada hubungannya dengan demo ya. Ya, karena sejak Wiro Sableng ada itu sudah sudah ada sebelum demo, begitu. Jadi bukan ada kaitannya dengan demo tadi. Ya, ini fokus pada hal yang sangat penting saja, begitu. Jadi juga
Jadi yang tidak penting atau belum penting ditunda pembelajarannya. Kemudian sistematis. Jadi tahapnya itu apa sih yang harus dikuasai? Juga terpadu, istilah terpadu tidak harus satu sama lain itu berkaitan begitu. Jadi tidak terpisah-pisah. Ya, seperti kalau dalam banyak buku kan dijelaskan ini apa? Mansubat, marfuat, majrurat begitu. Itu dalam bab artinya dianggap satu kumpulan bab sendiri. Majrurat berarti diajarkan, setelah itu majrurat apa? Marfuat apa saja. Nah, ini sehingga menganggap bahwa itu parsial gitu, sebagian-sebagian, tidak menganggap ada hubungannya antara ini dengan ini begitu. Jadi memisahkan diri begitu. Tidak berkaitan dengan yang lain. Ya, seperti banyak man'ut ya. Man'ut itu kan banyak yang menganggap dalam buku-buku itu sebagai suatu, misalnya sebagai suatu jabatan tertentu, nah, sehingga disebutkan na'at man'ut. Nah, padahal man'ut itu kan bukan jabatan dia ya, yang punya i'rab itu na'atnya ini, man'utnya ini nggak pengaruh. Tapi sehingga orang pandangannya na'at man'ut ya, ini fa'il fi'il ya, jadi menjadi lebih susah. Bertahap, kamu ini mudah itu karena tidak terlalu banyak. Jadi memang untuk pembelajaran ini memang butuh kekuatan dari pemahaman dari guru. Nah, jadi apa saja sih yang harus saya ajarkan begitu loh. Harus yang saya ajarkan terlebih dahulu kepada siswa. Ini beberapa dulu pelatihan yang pernah kita adakan. Ada di mana? Cianjur, di Purwokerto, Sukabumi, Bogor, dan yang lainnya ada sampai Banjarmasin dulu pernah, Pontianak juga pernah. Jadi alhamdulillah untuk tanggapan terhadap metode ini sangat positif ya, jadi dari teman-teman yang sudah pernah mengikutinya ya. Jadi minimal merasa bahasa Arab itu mudah gitu ya. Itu kan sudah satu modal ya. Kalau anak sudah menganggap bahasa Arab itu mudah, ternyata nggak sulit ya Ustaz. Ya, itu kan sudah anak-anak menjadi semangat begitu ya. Kalau sudah ini sudah tebel, bukunya tebel, susah lagi ya. Ini sudah pandangan negatif terhadap bahasa Arab itu sudah berat begitu. Tapi minimal kita dengan metode ini membangkitkan semangat dari teman-teman gitu, untuk yang rata-rata ini bukan dari pesantren ya, dari bukan orang umum ya, ibu-ibu begitu ya, mahasiswa umum begitu. Ada mahasiswa S2 UGM juga ikut daurah saya juga, ternyata dia nggak ada apa-apanya juga. S2 bahasa Arab UGM itu nggak ada apa-apanya ya, jadi hanya S2-nya aja. Jadi minimal itu yang ingin kita capai begitu. Jadi anak-anak ada semangat gitu, menganggap bahasa Arab itu mudah, dan semangat untuk kembali mempelajarinya. Ada dari Lampung juga pernah. Yang ada Mayor Susilo juga dulu dari Surabaya, yang kemarin meninggal karena COVID ya. Jadi ikhwan kita di Surabaya
Mayor Susilo itu dia juga belajar Arabiyatu Baina Yadek di mana? Di Saudi, langsung dia belajarnya. Ya, dia langsung di Saudi. Kalau dari Angkatan Laut ada program bahasa Arab, itu ada. Di militer sekarang ada di program Arab. Tapi memang makanya Baina Yadek itu kalau di militer ya. Di Angkatan Laut atau Angkatan Darat. Ya, jadi itu minimal yang ingin kita kita bangun dari siswa itu, dia semangat menjadi muda. Ya, jadi dasar yang kita kembangkan gitu ya. Jadi contohnya misalnya mana? Contohnya di sini misalnya. Kalau dalam ya, kalau ada tulisan ta, kho, ro, ya, jim misalnya. Kan pasti kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya hanya ada untuk membaca kitab kundul misalnya. Ini yang untuk kita baca kitab kundul, itu yang dibutuhkan adalah memberi harokat akhir dan harokat huruf sebelum akhir, kan sebenarnya itu saja kan. Membaca kitab kundul itu hanya perlu membaca harokat akhir dan harokat sebelum akhir, itu saja. Nah, ya. Jadi kalau sudah bisa memberi harokat akhir dan sebelum akhir, ya sudah bisa terbaca. Ya. Sedangkan memberi harokat sebelum huruf akhir itu diperlukan pola. Nah, jadi paling memahamkan anak fungsinya pola itu apa sih, fungsinya tasrif itu apa sih sebenarnya kan? Sebenarnya hanya untuk memberi harokat sebelum akhir. Nah, jadi mencari pola yang sesuai dengan huruf yang sesuai. Nah, itu jadi sebenarnya kemampuan yang harus dimiliki kan di situ. Jadi yang dibutuhkan itu kan apa? Memberi harokat akhir dan memberi harokat sebelum akhir. Nah, sebenarnya inti baca kitab kundul kan di situ, begitu ya. Jadi seorang harus bisa dua kompetensi ini kan. Nah, kalau membaca harokat akhir itu dari apa, jabatan itu, jabatan kata. Kalau untuk isim, i'rab. Kalau membaca harokat sebelum akhir itu dari pola, dari tasrif tadi ya. Itu memahamkan pada santri bahwa pola itu fungsinya untuk membaca harokat sebelum akhir ya. Dua kompetensi ini konsepnya ini tidak bisa difahami kalau anak itu tidak memahami i'rab ya, i'rab isim dan i'rab dari fi'il ya. Memahami i'rab ini tidak bisa kalau dia tidak memahami isim dan memahami fi'il ya. Makanya terpadu, kalau dia tidak memahami isim maka dia tidak mungkin bisa i'rab ya. Jadi
jadi nggak ada manfaatnya kalau dia isim saja tidak faham, ya. Atau fi'il tidak faham apa sih fi'il dan yang berhubungan dengan fi'il. Jadi apa saja yang harus difahami dalam isim, nah itu juga tidak semua diajarkan begitu. Yang penting aja begitu kan. Isim, ya inilah yang kita namakan apa 212. Nah, jadi dua itu, jadi untuk membuat rumah itu diperlukan membuat dasar, ya, membuat dasar lantainya, kemudian temboknya nomor 1, kemudian atapnya itu nomor 2. Nah, jadi ibarat buat rumah itu ya yang di apa dalami dulu, yang dikuatkan dulu yang pertama dasarnya memahami isim dan memahami fi'il tadi, ya. Kemudian membangun temboknya dengan i'rab ini i'rab isim dan i'rab fi'il mudhari'. Kalau fi'il khusus fi'il mudhari' kan, ya. Jadi itu konsep sederhana yang harus kita fahamkan. Nah, jadi kalau kalian ingin bisa baca kitab Kundul, ya berarti harus dikuasai dasarnya dulu, ya. Memahami isim dan fi'il, nah, kemudian memahami i'rab, ya, dan memahami jabatan kata dan memahami bagaimana memberi harokat, mencari pola yang sesuai di dalam menentukan harokat sebelum akhir. Nah, ini jadi makanya kalau guru berarti harus bagaimana dia untuk bisa baca kitab Kundul, siswa ya harus di dasar dulu berarti kan, memahami isim, memahami fi'il dulu. Ini di kalau ini belum paham berarti jangan pindah ke selanjutnya begitu, karena paling pasti tidak akan nyambung begitu, ya, meski dia tidak bisa tambahan. Kalau isim aja belum paham, kok dia i'rab misalnya, nah ini ya tambah tidak paham lagi, sehingga ya. Jadi itu tadi inti dari baca kitab Kundul itu bahasa Arab itu memberi harokat sebelum memberi harokat akhir dan memberi harokat sebelum akhir, memberi harokat sebelum huruf akhir dan memberi harokat akhir. Itu sudah. Jadi kalau memberi harokat sebelum akhir itu berdasarkan pola tasrif, itu memberi harokat akhir ini baru dengan jabatannya, kemudian i'rabnya, baru harokatnya, kedudukan kalimat dalam jumlah. Jadi kemudian apa saja yang harus difahamkan tentang isim? Nah, ini juga ini saja, untuk memahami isim itu apa itu isim, mengapa disebut isim, itu tanda-tanda isim, ya. Kalau mengapa disebut isim itu tanda-tanda isim. Kemudian mengidentifikasi isim, ya. Jadi untuk mengidentifikasi isim itu yang dibutuhkan untuk membaca kitab Kundul itu kan hanya 4 ini sebenarnya. Anak bisa membedakan, mengidentifikasi isim dari jenisnya, mudzakkar muannas itu, kemudian bilangannya, ya, mufrad, musanna, jamak, kemudian kejelasannya apa, ma'rifat dan nakirah. Nah, ini juga
kalau dalam banyak buku membedakan ma'rifat dan nakiro ini kan dari disebutkan jenis-jenis ma'rifat. Al-ma'arif itu kan apa saja gitu kan, nama orang, alif lam, mudhof dan yang lainnya. Tapi padahal sebenarnya kembali ma'rifat dan nakiro ini bedanya hanya di tanwin dan tidak tanwin itu saja kan. Nakiro itu tidak tanwin, ma'rifat itu nakiro itu tanwin, ma'rifat itu tidak tanwin. Itu saja sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu diajarkan ma'rifat itu apa saja gitu kan. Tapi dibalik. Nah, pokoknya nakiro itu tanwin, yang lain itu ma'rifat. Sudah selesai kan sebenarnya itu saja. Nah, jadi nggak dibebani anak-anak harus mengingat ma'rifat apa saja gitu. Padahal sebenarnya bukan itu begitu. Intinya hanya tanwin dan tidak tanwin itu saja sudah. Ya. Kemudian perubahannya memahami mu'rab atau mabni itu saja. Juga tidak sebutkan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi hanya 4 ini saja yang dibutuhkan untuk baca kitab Gundul kan. Jadi isim-isim yang lain, identifikasi isim yang lain dari misalnya tasgiruhu, bunyatuhu, ya, terus apa jamid, terus mustaq, itu nggak secara langsung berhubungan dengan baca kitab Gundul istilahnya kan. Jadi bisa dieliminasi dulu, bisa dihilangkan dulu lah ya, nggak perlu diketahui dulu karena itu nggak, istilah-istilah itu banyak kadang bikin anak-anak pusing, berat dengan istilah itu. Jadi kita batasi kalau memahami isim ini dalam metode ini hanya 4 ini, karena memang 4 inilah yang dibutuhkan, yang lain itu tidak. Jadi kita eliminasi dulu yang tidak. Begitu juga untuk memahami fi'il. Memahami fi'il ini aja juga ini saja, apa sih yang harus difahami dari fi'il, yaitu apa itu fi'il, tanda-tanda fi'il, juga identifikasi fi'il dari 3 hal ini. Bisa membedakan isim dari waktu terjadinya, zaman muku'ihi, atau tarkib susunannya, yaitu mujarad dan mazid. I'rabnya ada yang i'rab fi'il yang mabni dan mu'rab, itu saja. Jadi kita batasi pada hal-hal yang memang penting saja begitu Pak. Jadi untuk digunakan untuk selanjutnya, digunakan untuk i'rab, memahami i'rab. Nah, jadi tidak semua diajarkan kepada siswa. Nah, jadi pokoknya bisa mengidentifikasi ini saja udah, artinya sudah jadi 1 lembar ini kalau untuk fi'il kan. Sama juga untuk isim juga 1 lembar saja. Jadi sudah bisa dia, yang penting mengidentifikasi, membedakan. Jadi anak itu sudah tahu ini fi'il madhi, mudhari, sudah tahu, amr, sudah tahu ya sudah. Jadi targetnya adalah anak bisa membedakan. Jadi bukan menghafal kan, membedakan ini madhi, amr, mudhari, ya berarti sudah selesai begitu. Begitu juga susunan hurufnya, anak bisa membedakan ini mazid dan mujarad, sudah selesai, bisa membedakan saja. Ya. Begitu juga perubahannya, ada yang mana fi'il yang mu'rab, mana yang mabni. Nah ini bisa membedakan. Jadi makanya metode ini tidak
menekankan pada hafalan. Jadi dia memahami saja, bisa mengidentifikasi ya, sehingga nanti latihannya ya apa misalnya ada bacaan itu suruh mencari saja. Jadi dalam membedakan yang dibutuhkan isim dan fiil tadi begitu. Ya, jadi mungkin kita sampai sini dulu ya. Untuk sebelum kita lanjutkan dari ke selanjutnya. Baik, itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Nanti kita bisa lanjutkan kembali dari apa yang harus kita fahamkan kepada siswa, begitu kan, kepada siswa. Jadi tidak semua yang kita ketahui itu kadang kan karena sudah tahu gurunya kan, tidak semua yang kita ketahui itu di anak suruh memahami misalnya. Jadi yang penting saja, yang penting bagi anak apa begitu. Jadi enggak semua yang kita ketahui dan kita fahami harus diajarkan begitu ya. Jadi begitu juga yang tidak penting biar anak, yang tidak penting yang biar anak tidak bingung ya tidak perlu ditahu. Nanti selanjutnya kan akan pada tingkat yang lebih tinggi ya, tingkat selanjutnya begitu. Ya, baik, mungkin sementara itu lunaktafi bihadza. Sekarang berapa menit? 15 menit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum asatidzah. Kita jeda dulu 15 menit. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan kepada materi di sesi yang kedua. Silakan Ustaz, bisa istirahat di sana. Yang lain juga bisa istirahat, barangkali nanti lebih fresh lagi di sesi yang kedua. Barakallahu fikum.